kondisi masyarakat dan pemerintah pada saat itu termakan ilusi stabilitas nih. Maksudnya dia merasa berhak atas kemenangan sejarah. Iya. Gitu. Jadi seolah-olah seperti menikmati lah nih. Jadi kemunduran lah. Ya. Dalam jiwanya, bukan dalam. Dengar Ibnu Taimiyah itu pasti yang dikesaninya anti tawasul, anti ziarah, torikot. Enggak mungkin lah anti dengan hal-hal seperti itu. Tapi Ibnu Taimiyah ini walaupun dikesani demikian, itu beliau itu ngefans banget, sangat salut banget sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan ditulis dalam kitab, muridku itu akan masuk surga, itu pasti masuk surga. Dan ini ditelan mentah-mentah. Pokoknya sangat-sangat memperhatinkan pada saat menuntut ilmu itu Tuan Syekh deh. Gitu, ayahandanya sudah meninggal, gitu kan. Ya kehidupannya ya luar biasa. Sampai Tuan Syekh itu kalau saking lapang itu bukan guling-guling, tiduran di tanah gitu. Kembali di umur 50. Kalau orang-orang sekarang nggak mungkin masyhur ketemu Nabi Khidir lah, gitu kan. Tahun 3 tahun itulah, nggak cerita yang itunya nih. Dan Tuan Syekh itu masuk ke Baghdad. Sebelum masuk ke Baghdad itu kan ditantang. Wah Tuan Guru, saya nggak pernah ngeliat ke rumah engkau, nggak pernah ngeliat apa namanya keramatnya, gitu. Tuan Syekh. Ada yang bilang kalau zaman sekarang gitu, ustadz apa segala macam untuk kiai itu, ke pemerintahan apa segala macam. Ya ada yang memang bagiannya di situ, deh. Dalam arti seperti halnya pada saat Nabiullah Muhammad SAW mengutus kepada utusan ke Raja Najasyi. Mbak, semua orang itu pernah terluka kan, Mbak? Enggak, ini saya luka kebakar kemarin. Kompor. Nah, maksudnya Mbak, orang pernah terluka, kemudian sembuh, luka lagi sembuh. Hasilnya terus berulang gitu. Pasti ada pengulangan tentang hal luka itu. Saya jadi ingat wejangan makalah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, ya ketika kita terluka dan sembuh, bekas luka itu mungkin masih ada. Tapi alangkah akan lebih tenangnya hidup kita ketika kita memaafkan. Jadi ya memang begitu Tuan Syekh itu. Ya memaafkan sebelum tidur, muhasabah. Apapun orang yang melakukan kesalahan ya udah dimaafin gitu. Muhasabah takut beliau melakukan kesalahan mungkin di siang hari. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Iya Mbak. Kalau kata kita kayak geledegan. Bukan geledegan lagi. Lain letik-letik jalan. Bautnya. Waduh. Setiap orang Islam khususnya yang menjalani jalan spiritual kan pasti biasanya ila hadrati itu salah satunya Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qudisa sirahu qadasallahu sirahu. Beliau itu kan ya luar biasa lah, banyak lah kalau diceritain. Sebetulnya kan kalau mau kita ini kalau mau ngomongin Tuan Syekh, ya orang baca manaqib aja udah gitu. Iya. Tapi gue pengen dari sisi yang jarang orang yang nggak ada di manaqib mungkin. Ada yang jarang, yang nggak naik ke permukaan mungkin itu, yang jarang diketahui sama umum lah, sama khalayak umum. Kan Tuan Syekh itu yang lahir di kota Jilan itu kan. Kalau sekarang itu bagian dari Iran lah. Gitu, di Laut Kaspia beliau itu lahir. Beliau keturunan dari Sidi Syekh. Bukan dari kita dari jalur ayah itu kan dari Sayyidina Hasan. Ayahnya itu termasuk mufti mazhab Hambali, orang gede pokoknya. Tapi pada saat Tuan Syekh kecil itu kan meninggal kan. Dari jalur ibu, kakeknya itu termasuk daripada itu tadi ahli-ahli
apa namanya kalau kita sebut sekarang sufi lah gitu. Ulama besar sekaligus sufi ya. Jadi zahir batin nih. Iya. Oh, Iya. Sampai katanya waktu itu pernah cerita kan, kalau mau nandain waktu maghrib bulan puasa, Tuanse, belum? Iya. Belum kelihatan, lagi gelap nih, belum kelihatan. Iya. Bahkan masuk waktu puasanya gitu juga kan. Kalau lansia itu siang hari tidak disusui, ketika udah memang masuk waktu puasa gitu, udah mendekati mendekati Ramadan, ya itu patokannya. Kalau udah tidak menyusui, berarti udah masuk waktu puasa. Jadi ngupti, Pak. Ngupti fatwa. Jadi Tuanse itu yang umur 4,5 tahun. Kita apa namanya pendidikannya itu 4,5 tahun dimasukkan ke dalam satu madrasah lah di apa namanya di negeri Jilan itu, di kota Jilan itu oleh ibundanya deh. Jadi mulai belajar itu 4,5 tahun kurang lebih udah mulai belajar ilmu agama gitu kan, sama kakeknya juga khususnya gitu kan, ilmu berbagai ilmu lah gitu. Sampai suatu ketika kakeknya wafat itu si Abdul Qadir ini pengen belajar ilmu ke negeri Baghdad. Yang peradaban masa itu yang tidak ada peradaban yang paling maju itu selain itu deh. Peradaban Islam di apa namanya Baghdad lah pusatnya. Yunani, Eropa, dan Persia yang sekarang jadi Iran kan udah futuhat, udah pembebasan oleh orang Islam gitu. Mongol apalagi istilahnya gitu kan. Jadi peradaban yang paling maju pada saat itu adalah peradaban Islam. Kedokterannya, geologinya, astronomi, teknologi dan lain sebagainya. Itu hal biasa tuh. Saat itu hal biasa gitu. Jangan disamain sama zaman sekarang nih. Udah lumrah banget. Itu udah lumrah itu hal-hal seperti itu. Gitu. Dan dikirimlah sama ibunya, gitu kan. Ibunya itu kan nih mengandung Tuanse itu kan umur 60. Habis ya kalau kata kita mah nggak galib lah, nggak umum gitu. 60 mengandung Tuanse itu. Gitu. Dan dikirim itu kurang lebih umur 17 sampai 18 tahun tuh mau diberangkatin ke Baghdad itu deh. Oh, mau ini ya apa? Oh iya, mau apa namanya? Ya menuntut ilmu. Saya pernah baca itu, Bah, yang ini apa? Dikasih bekal sama ibunya itu dirham, 40 dirham apa ya? Ditaruh di dalam baju. Di dalam baju aman lah pokoknya, ditaruh di dalam baju. Ini bekal maksudnya buat ya buat nuntut ilmu gitu, buat belajar. Disangonin, disakuin, dipesakan. Nah, di perjalanan, sebelum berangkat itu ibunya ada pesan. Satu pesannya ya harus jujur, berkata jujur gitu. Pesannya satu doang, itu harus jujur. Jadi orang yang jujur. Berangkatlah Abdul Qadir Mudasyar gitu. Berangkat di perjalanan ketemu apa? Begal, rampok, Torik ya. Terus anak kecil mungkin ini ya tadinya nggak mau ngapa-ngapain ya, anak kecil di pikiran Torik ini, di pikiran begal ini mungkin ya duit juga nggak akan punya gitu. Cuman ya ada yang nanya mau kemana gitu, yang mau nuntut ilmu. Bawa apa kamu? Di tas. Padahal bawa baju udah gitu, baju bawa gitu. Cukup, karena bawa sama uang, sama itu dirham apa dinar? Dirham. Dinar. Oh, dinar. Ya, emas. Dinar berarti satu emas ya. Emas itu 40 keping. Ya nggak percaya, bocah masa bawa 40 dinar berapa duit itu, Pak? Kurang lebih kalau sekarang ini hampir 400-500 lah. Nah, kan banyak tak? Nggak percaya tuh, Pak. Bocah bawa duit banyak amat gitu, mau beli apa gitu. Sampai ya benar katanya bawa gitu. Sampai si mungkin kepala atau pimpinan dari Torik ini, dari perampok itu mikir, kok ini anak polos amat bilang begitu gitu kan, jujur amat gitu kan.
Ya pokoknya intinya dari kejujuran itu gitu kan, dan ternyata betul, maksudnya dibuktikan bahwa memang membawa uang itu, membawa emas itu, sampai mikir kenapa kamu bilang itu, kenapa kamu bilang bahwa kamu bawa emas gitu. Terus anaknya Syekh Abdul Qadir muda ini bilang, ya itu pesan ibu saya harus ya berkata jujur katanya. Ya diresapi, akhirnya mungkin ya kita kan nggak tahu hidayah itu kapan datangnya Mbak ya. Ya saat itu ya bertobat lah, maksudnya si perampok itu. Itu kecil tuh, baru mau berangkat merantau lah, udah ngobatin orang, jadi sebab orang tobat gitu. Majelis keneh gitu ya. Ya memang buat orang-orang tertentu itu kan orang-orang pilihan ya, dari kecil itu udah ada perbedaan lah gitu Mbak. Ada bedanya. Dari ya mungkin dari yang orang pada saat itu mainannya apa, ya enggak, mungkin lebih suka ke ngaji, baca buku kayak gitu. Luar biasa. Luar biasa. Tuan Syekh ini, dan ya berangkat akhirnya kan ya betul jadi kalau abi bapaknya itu mufti di mazhab Hambali, dan tuan saya juga Hambali kan Mbak? Hambali ya. Ya memang luar biasa lah alim. Dan ini Mbak yang mungkin saya agak bukan risih ya Mbak, agak ini aja lah maksudnya. Banyak orang yang menisbatkan sesuatu keajaiban itu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kayak orang yang tiba-tiba langsung ngomongin ya kayak bisa terbang, kayak sakti lah, kesaktian itu selalu dinisbatkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Tanpa tahu gimana tadinya perjalanannya gimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini itu menguasai 13 fan ilmu. 13 fan dikuasai, bukan cuma pernah belajar tapi ahli dalam bidang itu, 13 fan. Bahkan Ibnu Taimiyah yang ya kalau kita dengar nama Ibnu Taimiyah kita Mbak ya. Dan ya golongan-golongan ya orang-orang awam kayak kita gitu, dengar Ibnu Taimiyah itu pasti yang dikesaninya anti tawasul, anti ziarah, thariqat. Enggak mungkin lah anti dengan hal-hal seperti itu. Tapi Ibnu Taimiyah ini walaupun dikesani demikian, itu beliau itu ngefans banget, sangat salut banget sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan ditulis dalam kitabnya Majmu'at Fatawa itu di jilid 10 itu mengatakan ya bahwa di zaman itu ulama paling top ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ya menyatukan ilmu dengan amal, amar ma'ruf nahi mungkar ya, dan juga itu menekan hawa nafsu atau mengolah hawa nafsu untuk tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan gitu kan, yang mana masyhur lah dari kecintaannya juga jadi kata-kata yang luar biasa. Sufi itu pasti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, selain terlepas dari Jalaluddin Rumi, dan banyak kata-kata yang agak seperti muridku muridku itu akan masuk surga, itu pasti masuk surga, dan ini ditelan mentah-mentah. Mungkin iya, saya nggak tahu, nggak pernah baca redaksi secara langsung. Mungkin iya Syekh Abdul Qadir Jilani itu berkata demikian, tapi nggak mungkin mutlak loh. Kalau kata saya Mbak, pasti mukoyad, pasti ada, tapi pasti ada gitunya kan. Nggak mungkin semua murid saya masuk surga, nggak mungkin. Jadi otomatis ya ngaku murid mau maksiat segimana juga masuk surga, enggak. Mukoyad kalau mengikuti jalan Tuhan saya secara kafah, ilmunya ada, bersyariat gitu kan, ya beriman kepada Allah gitu kan. Ini nggak bisa tiba-tiba itu suka kok tiba-tiba gitu sih, maksudnya saya aneh lah. Maksudnya di manakib ya mungkin Mbak, saya nggak mengkritik manakib, bagus, manakib dan berkah ya, keberkahan, karena ya itu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu menyandang gelar Sultanul Aulia Mbak ya. Sultanul raja daripada para kekasih Allah gitu, para waliullah. Ya itu masyhur lah cerita seperti itu. Cuman ya bukan tiba-tiba karena mengaku murid jadi masuk surga, terus baca manakib jadi masuk surga. Syekh Abdul Qadir Jailani melakukan semua itu dengan dasar syariat, 13 pan ilmu. Bahkan di majelisnya itu yang datang kan hampir
70 ribuan Mbak ya Oh di Majelis Syekh Abdul Qadir Jailani itu setelah ujilah itu mungkin Mbak ya. Mungkin nanti bisa tolong jelaskan tentang ujilah Mbak. Ini padahal Syekh Abdul Qadir Jailani itu Tuan Syekh itu pernah bilang ya diamlah agar bicaramu didengar, tapi kita banyak ngomong dari tadi. Cuman kan ngomongin orang soleh yang Iya, rahmat Mbak. iya, nggak bisa. Iya, apa yang datang 70 ribu orang bahkan dari Yahudi, Nasrani, ya bugot, orang fasik, maksiat, tukang bobok, tukang tarok datang. Dan dengan sukarela yang kafir masuk Islam, yang fasik gitu bertaubat gitu kan. Ini kan ya menunjukkan bahwa kalam atau ucapan yang keluar ini hikmah, dan hikmahnya itu dengan proses yang panjang. Nggak bisa kita tiba-tiba ngikutin ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani sambil bahkan kan memberikan contoh Mbak ya, sebelum Syekh Abdul Qadir itu memberikan bukti bahwa tindakan itu lebih efeknya lebih mantap daripada ucapan. Ada yang anak sakit nggak boleh makan garam, dilarang sama orang tuanya jangan makan garam, ini nggak nurut. Akhirnya dibawa ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saat itu, tolong kasih tahu jangan makan garam karena dia terkena penyakit apalah gitu. Kata Tuan Syekh itu pulang nanti 40 hari kesini lagi. Datanglah setelah 40 hari datang lagi, terus Tuan Syekh itu bilang kamu jangan makan garam ya, jangan konsumsi garam karena ya gini. Ya udah tuh nggak makan garam, dan ternyata selama 40 hari itu dia disuruh balik lagi. Di 40 hari itu Tuan Syekh nggak konsumsi garam gitu. Itu dari tindakan ternyata efeknya lebih kerasa gitu. Iya. Luar biasa. Jadi dinisbatkan banyak yang aneh-aneh itu dinisbatkan ke Tuan Syekh. Kayak iya di manakib bagus Tuan Syekh, manakib maksudnya berkah gitu. Cuman jangan ditelan mentah-mentah lah itu. Iya, betul. Tetap ngaji bahasa syariat gitu. Dikaji kita Iya. Alhamdulillah. Bahkan kan disyarahi juga kan sama apa namanya? Ibnu Taimiyah itu Futuhul Ghaib itu disyarahi banyak, karyanya banyak, keilmuannya luar biasa. Iya. Mufti gitu kan, bahkan Imam Romli, Imam Nawawi juga mengakui kealiman dan kesaktiannya, bukan kesaktiannya, dia kealiman. Ya aku sekarang tiba-tiba yang diambil saktinya doang. Bahkan kan Tuan Syekh juga pernah bilang bahwa orang yang bertasawuf gitu kan, berhakikat tanpa bersyariat, zindik. Iya. Mungkin jadi orang milihnya yang enak-enak aja. Iya, nggak tahu Jadi perjalanan ceritanya yang didengar wah-wahnya aja. Kayak apa yang ayam hidup lagi gitu kan, itu memang secara ilmiah kan itu aneh, Mbak. Itu nggak logis banget. Ayam udah mati, tiba-tiba hidup lagi, tiba-tiba jadi utuh lagi. Kumbi ini katanya dengan izin saya, kata Tuan Syekh. Itu memang secara ilmiah kan nggak logis, dan banyak orang yang mengambil itu secara wah ini luar biasa gitu. Takutnya ada keyakinan melebihi keyakinan kepada robnya Tuan Syekh itu, Mbak. Ngeri lah, ngaji. Memang harus dilihat pada masa itu, masa apa nih gitu deh. Jadi kita nggak bisa berbicara tentang Tuan Syekh itu kenapa ini seperti ketutup ilmunya kalau sekarang gitu. Ilmu sama keilmuan fikihnya, lah, bahkan tafsir kan Tuan Syekh itu mengajar itu ya di madrasahnya itu fikih, tauhid, nahu, sorof, balagoh, mantik mungkin saat itu. Banyak deh. Gitu. Nah, kan pada saat tadi dengan awal beliau itu masuk ke Baghdad. Beliau masuk ke Baghdad itu dalam kondisi Baghdad itu memang maju dari segi teknologi dan sebagai tadi lah gitu kan, yang keumumannya, tapi jiwanya kosong nih. Jiwanya itu kosong orang-orang. Kebanyakan, makanya disebut sama Imam Al-Ghazali itu banyak ulama su'nya, hancurnya suatu negeri lah gitu.
itu karena ulama sunya dan keilmuan yang ya dianggap biasa gitu kan. Iya. Nah, makanya pada saat Tuan Syekh itu datang ke Baghdad tahun 1095, sebelumnya tahun 1095 itu Imam Ghazali itu mulai uzlah karena melihat kondisi seperti itu tadi. Ya, kalau boleh minjam bahasanya tadi ke Jalaluddin Rumi, mungkin seperti ini kurang lebih dengan bahasanya. Hari ini kemarin aku pintar, aku ingin mengubah dunia. Hari ini aku bijaksana, ingin merubah diriku sendiri. Makanya Imam Ghazali itu kan disebutnya uzlah. Itu tahun 1095. Gitu. Tuan Syekh masuk ke Baghdad 95 nih. Nah, pada saat Tuan Syekh masuk itu kan umur kurang lebih 18. Imam Ghazali itu hampir mau 40 kurang lebih. Nah, Imam Ghazali ini 38-an itu adalah rektor daripada itu madrasah atau universitas kalau sekarang itu ya, Universitas Nizamiyah. Universitas paling bergengsi. Kalau ini di antara peradaban dunia nih, itu salah satu yang paling bergengsi pada saat itu Nizamiyah. Itu rektornya Imam Al-Ghazali. Dan Tuan Syekh datang ke sana. Tapi Tuan Syekh udah nggak di situ nih. Imam Ghazali digantikan oleh sahabatnya, salah satunya yang ngaji kepada Imam Haramain pada saat itu, dan adiknya Imam Ghazali, Imam Ahmad. Iya. Salah satu universitas yang beliau kunjungi itu Tuan Syekh, gitu kan. Yang kedua adalah dari segi tasawufnya, itu beliau mengambil keilmuan dari universitas atau madrasah itu Syekh Abu Sa'id Al-Muharrimi, yang cikal bakal gurunya Tuan Syekh. Tasawuf ini sangat luar biasa. Itu di Babul Ajaz namanya. Jadi kalau Nizamiyah itu di pusat Baghdad, pusat perkotaan lah, di kota gitu. Jarak kurang lebih 4-5 kilo itu tadi tuh. Yang kayak ada ke desa-desaan lah gitu deh. Itu tadi Babul Al-Ajaz. Itu nanti kemudian hari itu akan berganti nama menjadi Madrasah Al-Qadiri itu. Yang tadi yang 70.000 jamaah dan setiap tahunnya melahirkan 3.000 sarjana daripada universitas itu nih. 3.000 sarjananya setiap tahun. Gitu. Kondisi masyarakat dan pemerintah pada saat itu termakan ilusi stabilitas nih. Maksudnya dia merasa berhak atas kemenangan sejarah. Iya. Gitu. Jadi seolah-olah seperti menikmati tadi. Jadi kemunduran lah. Ya. Dalam jiwanya, bukan dalam keilmuan keilmuan umumnya lah kalau sekarang kita boleh bicara. Tapi jiwanya kosong nih. Baik itu dari pemerintahnya, ulamanya, sebagian ulama tadi yang disebut Imam Ghazali, bukan gue yang ngomong ya. Imam Ghazali, dan masyarakatnya pun otomatis mengikuti pemerintah dan para ulama. Jadi sangat-sangat luar biasa lah. Nah, makanya tadi Imam Ghazali uzlah, Tuan Syekh masuk ke dalam itu tuh, dinasti Abbasiyah itu perpolitikannya itu didominasi oleh Seljuk waktu itu kan ya, dinasti Seljuk. Nah, dan cikal bakal nanti yang Futuhat Palestina atau Baitul Maqdis kan pada saat Tuan Syekh umur 25-an lah kurang lebih atau kurang, tahun 1099 itu diserbu oleh pasukan Salib. Baitul Maqdis itu direbut deh oleh pasukan Salib. Karena tadi kondisi masyarakatnya udah penyakit kronis. Iya, betul. Gitu. Karena siapa? Bukan karena mereka, karena diri kita sendiri gitu. Imun nggak kuat nih. Imun nggak kuat untuk diri sendiri, kagak kuat apalagi dari luar kan, terjangan dari luar. Akhirnya masuk perang pasukan Salib itu, ya direbut lah. Yang dekat ke situ kan adalah dinasti Fatimiyah, Syiah itu waktu itu. Terus mulailah bangkit nih sedikit-sedikit dengan pemahaman daripada tadi tuh, setelah uzlahnya Imam Al-Ghazali dan setelah masuknya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nih. Gitu. Bisa direbut kembali nanti nih deh sama Salahuddin Al-Ayyubi. Gitu. Dan Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah keponakan dari Nuruddin Zangki. Dinasti Zangki. Nah, Nuruddin Zangki adalah murid daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Gitu deh. Kalau bapaknya Tuan Syekh Apa? Zangki juga Zangki kan? juga. Zangki juga. Nah, para setelah Tuan Syekh itu beres menuntut ilmu di universitas itu deh, tapi bukan tanpa ujian deh. Tuan Syekh itu belajar pendidikan segala macam, sangat luar biasa deh. Itu kan tadi ditaruhin duit 40 dinar deh. Iya, pada zaman itu deh, ya duit kan Tuan Syekh kan nggak mau makan duit subhat deh. Iya. Ya, ini banget lah pokoknya kan. Ketat lah hidupnya itu kan, ketat sampai pernah suatu ketika Tuan Syekh itu nggak pernah menemukan makanan gitu kan. Suatu ketika ada kekeringan di negeri Baghdad itu, Tuan Syekh mencari makan dan melihat orang itu udah makan biji-bijian pada saat itu dan tumbuhan, Pucuk-pucukan gitu. Tuan Syekh mau ikut, tapi di hatinya terbesit, nggak mau ngerepotin orang itu, takutnya mereka lebih butuh. Akhirnya beliau sandar di suatu masjid gitu. Sampai ada orang datang itu makan makan roti. Sampai Tuan Syekh itu ngelihat, sampai pada saat orang ini makan roti itu, Tuan Syekh itu sambil nyender, sambil mangap gitu kan. Ikut mangap. Sambil mangap, saking laparnya gitu. Saking enggaknya gitu Tuan Syekh. Setelah beres, orang ini ngasih ke Tuan Syekh. Gitu. Nggak taunya orang ini adalah yang diperintahkan oleh ibundanya untuk mengirim uang kepada Tuan Syekh, 8 dinar waktu itu kurang lebih. Ditanya karena nyari-nyari Tuan Syekh nggak ketemu, gitu deh. Pada saat itu ya, kalau kita kota Bogor nih, kita apalagi pada saat itu kan, Iya, 800 km dari Jilan ke Baghdad deh. Baghdad. Bilang ke Tuan Syekh, maaf, duitnya kepake sedikit buat beli roti segala macam. Sebenarnya bukan saya yang nyuguhin, saya yang disuguhin sama Tuan Syekh. Akhirnya dibagi dua, itu dibawa apa? Dimaafin lah sama Tuan Syekh gitu. Itu aja deh. Pokoknya sangat memperhatinkan pada saat menuntut ilmu itu Tuan Syekh deh. Gitu, ayahandanya sudah meninggal, gitu kan. Ya kehidupannya ya luar biasa, sampai Tuan Syekh itu kalau saking lapar itu bukan guling-guling, tiduran di tanah gitu. Nggak seenak yang dikira orang gitu. Perjalanan pendidikannya gitu. Sampai setiap beliau beres ngaji lah, berarti bisa belajar tuh di universitas, beliau itu suka ke hutan-hutan memang untuk tadabbur, berzikir gitu kan nih. Dan di saat beliau beres itu beres pendidikan beliau pada saat di Baghdad, beliau kan sempat keluar Baghdad selama 25 tahun itu kan. 25 tahun dan kembali di umur 50 deh. Kembali di umur 50. Kalau orang-orang sekarang nggak mungkin masyhur ketemu Nabi Khidir lah gitu kan. Tahun 3 tahun itulah. Nggak cerita yang itunya nih. Dan Tuan Syekh itu masuk ke Baghdad, sebelum masuk ke Baghdad itu kan ditantang. Bukan ditantang sih, banyak ulama-ulama bilang udah kebanyakan ulama-ulama di Baghdad. Tapi memang ulama-ulamanya sampai begitu kan. Iya. Ditantang sama ulama, udah nggak usah, udah kebanyakan kan. Disuruh pergi, nggak ngajar gitu. Itu dibawakan satu ember lah kata kita, satu bagan gitu deh, air yang meluap-luap udah penuh lah gitu kan. Udah kayak gini nih Baghdad tuh katanya begitu. Sama Tuan Syekh itu cuma metik mawar satu, dia taruh di atasnya deh, kembalikan lagi kepada orangnya. Nah dari situlah Tuan Syekh mulai masyhur deh, pengajarannya itu tadi ceramahnya, ngajinya, ilmu yang diajarkan tadi 13 fan ilmu itu, dan termasuk biologi, astronomi, kedokteran banyak deh gitu nih. Nah cikal bakal tadi itu di Universitas Al-Qadiri itu adalah Al-Ajaz, Babul Ajaz itu menyerahkan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, dan baru disitulah terbentuk kembali tatanan masyarakat yang bagus. Akhirnya Baitul Maqdis pun bisa direbut kembali gitu oleh tadi santri-santri Tuan Syekh Abdul Qadir dan Imam Al-Ghazali. Karena tadi pendidikan jiwanya, rohaninya memang kosong. Makanya yang terkenal itunya gitu deh. Kondisi masyarakat pada saat itu kurang lebih gitu.
Berarti kalau sekarang, Mbak, ada yang model, ya ada kayak Tuan Syekh ini, Mbak, keilmuannya dan lahir batinnya, Mbak, keilmuan lahir batinnya gitu. Ya, maksudnya pas banget gitu, Mbak. Tapi nggak akan terjadi yang apa namanya, yang apa yang dikenalnya itu hanya batinnya aja gitu. Karena lahirnya pun sekarang butuh, Mbak. Iya. Iya. Apalagi batinnya. Iya. Kondisi sekarang bukan kondisi lagi mungkin. Itu mungkin karena dari kemunduran itu, Mbak, dari kan tadinya itu kan fase itu selalu gitu, Mbak, ya. Setelah kemajuan, lahir generasi-generasi yang enak, akhirnya ada kemunduran gitu. Di situ ada yang mungkin survive atau dia apa ya, akhirnya meledak bukan meledak, apa ya, melakukan sebuah perubahan, dan perubahan itu menyebar, naik lagi, maju lagi, lahir lagi peradaban orang-orang yang emang udah enak lagi nih, turun lagi, mungkin begitu. Iya, pastinya memang begitu. Naik turun ya. Memang kan gimana nih, maksudnya dalam arti itu kan ada yang bilang kalau zaman sekarang gitu, ustadz apa segala macam untuk kiai gitu, ke pemerintahan apa segala macam. Ya ada yang memang bagiannya di situ deh, dalam arti seperti halnya pada saat Nabiullah Muhammad SAW mengutus kepada utusan ke Raja Najasyi. Raja Najasyinya nggak diganti, kan masuk Islam Raja Najasyi. Dikirim utusan murid-muridnya seperti Ja'far bin Abi Thalib, Amr bin As gitu kan, untuk mengasih ilmu pengetahuannya deh. Kanjeng Nabi nih musuh, gitu kan. Itu cikal bakalnya lah kurang lebih. Dan yang kedua, seperti halnya itu Tuan Syekh Abdul Qadir mengirim kepada utusan-utusannya, murid-muridnya gitu kan, ke raja-raja gitu kan, ke orang-orang yang istilahnya butuh lah gitu nih, ke seluruh negeri nih gitu, khususnya yang kawasan Islam itu tadi. Di kawasan barat itu kan, kawasan Islam yang di Andalusia itu kan Ibnu Rus deh, masyhur kan, Spanyol ya sekarang. Iya, Spanyol kan di bagian barat sampai ke Afrika dan lain sebagainya, dikirimlah murid-muridnya, sampai kan Nuruddin Zangki Salahuddin kan itu kan adalah ya murid-murid beliau lah, daripada santri-santri beliau juga, santri-santri Imam Al-Ghazali yang tadi yang cocok di bidang militer tadi, pada ngaji, orang-orang militer juga pada saat itu gitu. Ngajinya bukan ngaji seminggu sekali, enggak gitu, emang peradabannya enggak, jangan dibayangin kayak sekarang gitu ya. Tapi ngaji lah sekarang juga banyak santri yang jadi TNI. Ada lah pasti ngaji. Ngaji. Itu tadi apa namanya, murid-murid beliau gitu kan, 3.000 satu tahun itu deh ya, yang lulus dari Universitas Mulyas itu dia dikirim gitu tadi, dan menjadi pembesar-pembesar di bidangnya masing-masing gitu. Gitu. Ya termasuk tadi lah yang besar itu yang tadi apa namanya, Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah buah yang dipetik lah bahasanya nih. Gitu aja udah masaknya itu masyarakat itu udah ditanya ngedenger ceramah Tuan Syekh, pengajian kawan luar biasa, masuk Islam, tobat berapa ratus ribu kan deh istilahnya. Nah ada satu karomah nih, mungkin nih, bukan kata gua tapi kata Salahuddin Al-Ayyubi nih, sang penakluk Baitul Maqdis lah gitu. Ditanya sama temennya, kenapa engkau tidak meninggal atau tidak syahid di medan laga? Begitu. Terus tanya gini, seperti halnya Khalid bin Walid pada saat itu kan, sahabat juga ditanya. Beliau bilang jawabannya kurang lebih Salahuddin Al-Ayyubi itu karena saya pernah diusap leher saya oleh baginda itu tadi, baginda Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waktu masih kecil katanya. Nah saya nggak di medan laga itu istilahnya mah ya lecet-lecet ada kena segala macam, aman lah gitu. Seperti halnya pedang Allah, kalau misalkan pedang Allah itu patah, ya Khalid bin Walid mana mungkin pedang Allah patah, makanya meninggalnya kan di atas kasur beliau itu, bukan di medan laga gitu deh. Jadi ada sebab kenapa yang diangkat Tuan saya itu, karena itu yang apa yang masyhur itu karena kekosongan di ruhaninya itu, kekosongan sehingga yang apa yang masyhur terdengar itu dari segi
karomah segala gitu ya. macam. Memang pada saat itu tadi jalan spiritualnya sangat sedikit Iya. orang pada masa itu gitu kan. Maksudnya ya sampai sekarang kan kayak Torikoh ya, Qadariyah, Naqsabandiyah. Torikoh itu kan perjalanan menuju Allah gitu kan. Untuk ya usul ila hadratil qudsiyah. Dan apa namanya? Tuan Syekh ya nggak ngarepin, maksudnya bukan nggak pengen karomah, enggak. Bahkan kan Imam Ghazali juga pernah bilang itu bahwa karomah ini bisa jadi istidraj gitu. Ya apa namanya, kayak jadi hijab gitu. Takutnya malah jadi apa, ada sesuatu keanehan yang apa khariqul adah gitu, yang di luar dari kebiasaan, di luar dari hukum adat, ya aneh lah, sakti gitu. Kesannya itu malah jadi apa, penghijab antara orang tersebut sahibul karomah sama musul ke hadrah qudsiyah gitu. Tapi yang sekarang dicari kan ternyata itunya. Ya kalau berkah mah nggak apa-apa, bagus lah cari berkah manakib. Cuman takutnya menjadikan karomah sebagai tujuan gitu, Mbak. Kalau saya pernah ngobrol sama Gus Giri, Mbak, kata Gus Giri itu ajib deh. Bahasa Sunda sih, pakai bahasa Sunda aja biar enak. Heunya ilmu eta lejat, legit, tapi jelema lebih milih anu giung, nyata karomah. Jadi lebih ngejar ke situ ternyata. Iya. Luar biasa. Padahal kan ada sebab. Itu sebabnya. Sebab penting. Biasa. Makanya jarang gitu. Tuan Syekh itu deh 40 tahun. Pak, wudhu Isya itu dipakai sholat subuh kan ya? Oh iya, sama, saya juga, Bang. Karena sholat Isyanya jam 4:15 atau subuh. Iya, benar begitu ya, bantuan saya. Wudhu, kalaupun batal wudhu lagi gitu kan. Dan ya kalau ada apa namanya khalifah saat itu yang datang malam hari, ya mau nggak mau tunggu sampai beres subuh. Karena Iya, hampir setiap malam selama hampir 25 tahun tuh ngatamkan Quran kan. Waktu beliau uzlah itu, Ini padahal kalau yang mau ditiru itu kan yang begini ya, Mbak ya. Bukan yang hidupin ayam gitu. nah itu deh muridnya ada yang nanya tuh deh. Padahal bisa ternak kan banyak. Kenapa muridnya? Wah Tuan Guru, saya nggak pernah ngeliat karomah engkau, nggak pernah ngeliat apa namanya keramatnya gitu. Tuan Syekh, guru beliau. Kata Tuan Syekh, apakah kamu selalu melihat saya mengajar selama itu? Apa namanya 24 jam tadi deh. 13 pan ilmu kan yang diajarin di madrasah Tuan Syekh itu di universitas. Kalau kita ambil rata-rata 1 jam itu kan berarti kan 13 jam lebih deh. Ya. Iya kan? Saya melihat bagaimana Tuan Guru itu apa namanya dengan keilmuan, dengan jam Fisiknya juga segala macam. Saking lamanya gitu kan mengajar waktunya gitu. Melihat kata Tuan Syekh, ya itu adalah karomahku yang tidak bisa dilihat sembarangan orang. Iya benar. Istiqomah berarti. Al istiqomah itu afdalu min alfi karomati. Alfa Restra Media.